Novel Dokter Tanpa Tanding Ye Kui yang ke-2994 hingga 2999. Dengan judul Tentu Saja Itu Benar. Dasar Gunung Mutiara. Teleportasi di depan altar. Ye Kui, alis panjang dan Wu Qianfan duduk bersama, dengan api aneh menyala di depan mereka. Di atas api aneh itu, ada paha binatang buas yang dipanggang hingga garing kemasan. Dagingnya harum dan menggugah selera. Binatang buas ini mungkin tidak pernah menyangka akan menjadi makanan orang lain setelah mati, meski begitu kuat semasa hidupnya. Saya tidak menyangka binatang buas dari klan Nether begitu harum, bahkan lebih harum dari permainan yang pernah saya makan sebelumnya. Ye Kui mengeluarkan beberapa botol dan toples dari tas Qian Kun, melemparkannya ke Tuan Alis Panjang, dan berkata, "Berhenti menggiling, cepat tambahkan bumbunya." Tuan Alis Panjang mengambil botol-botol itu dan menaburkan bumbu di kaki binatang itu, aromanya pun semakin menyengat. "Kutu kupret kecil, berapa banyak bumbu yang tersisa?" Tuan Alis Panjang bertanya. "Tidak banyak. Bumbu-bumbu ini khusus dibawakannya ketika ia meninggalkan dunia sekuler. Kalau begitu kita harus menabung mulai sekarang. Saat kita menggunakannya, uang itu akan hilang." Tak lama kemudian, kaki binatang itu terpanggang. Orang asli dengan alis panjang mengeluarkan belati, memotongnya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Lalu, dia perlahan menutup matanya dan berpikir dengan hati-hati. "Guru Tao, bagaimana rasanya?" Wu Qianfan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum memakan binatang buas di dunia bawah. Master alis panjang membuka matanya dan berkata, luar biasa, luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa rasa dari binatang buas di dunia bawah begitu lembut, sungguh mengejutkan. Kutu kupret kecil, tiba-tiba saya memikirkan cara untuk membuatnya sebuah kekayaan. Saat kita kembali ke dunia sekuler di masa depan, kita bisa mendapatkan lebih banyak binatang buas dari dunia bawah, dan kemudian membuka restoran barbecue di dunia sekuler. Bisnisnya akan berkembang pesat. Ye Kui memutar matanya, apakah kamu gile tentang uang? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ye Kui menjentikkan energi pedangnya, memotong sepotong daging dan tulang, dan mulai mengunyahnya. Hei, belum lagi, binatang dari dunia bawah ini rasanya sangat enak. Dagingnya empuk dan berair. Jauh lebih enak daripada binatang roh yang biasa kita makan. Ye Kui juga penuh dengan pujian. Guru alis panjang mengangguk setuju, itu benar, dan pernahkah Anda memperhatikan bahwa daging ini mengandung banyak saripati, dan memakannya sangat bermanfaat bagi budidaya Anda? Nyata atau salah? Tentu saja itu benar. Tuan alis panjang berkata, jika kamu tidak percaya, cobalah. Setelah mendengar ini, mata Wu Qianfan berkilat penasaran, dan dia melangkah maju untuk merobek sepotong daging, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mencicipinya dengan hati-hati. Lalu, matanya berbinar. Guru Tao, kamu benar-benar tidak berbohong padaku. Daging binatang buas dunia bawah ini benar-benar enak. Pada saat yang sama, Wu Qianfan merasakan gelombang panas naik dari perutnya dan menyebar ke 8 meridian yang luar biasa. Untuk sesaat, seluruh badannya terasa hangat, dan badannya tampak jauh lebih ringan. Guru alis panjang menyeringai dan berkata, jika enak, makanlah lebih banyak. Mungkin Anda bisa menggunakan kesempatan ini untuk menerobos kultivasi Anda. Kutu kupret kecil itu telah menerobos ke ranah Raja Suci yang tak tertandingi. Burung besar dan Tianji juga telah menerobos ke ranah Raja Suci. Aku hanya setengah langkah lagi dari Raja Suci yang tak tertandingi. Ada juga Ning, An, Kong Tianxia dan yang lainnya. Setiap tingkat kultivasi lebih baik darimu. Gao, jika kamu tidak bekerja keras, kamu akan semakin tertinggal. Saya akan bekerja keras, kata Wu Qianfan sambil makan daging. Dalam hatinya, dia juga sangat berharap bisa menerobos. Bagaimana kita bisa melakukannya dengan daging dan tanpa anggur? Tuan alis panjang berkata, kutu kupret kecil, apakah ada bir dingin? Beri saya sebotol. Ye Kui mengeluarkan sekotak bir, dan mereka bertiga makan daging, minum anggur, dan mengobrol. Tiba-tiba, Wu Qianfan berkata dengan serius, bos, ada sesuatu yang sudah lama ingin saya tanyakan kepada Anda. Ada apa? Wu Qianfan berkata, apakah ada yang salah dengan kesehatanmu? Ye Kui tampak bingung, mengapa kamu mengatakan ini? Wu Qianfan berkata, lihat dirimu,
Ada begitu banyak orang kepercayaan di sekitarmu, Sein Yunxi, Wan Yao Deraja, Peri Baihua, Nona Namong, dan saudara perempuanku, kenapa tidak satu pun dari mereka yang hamil? Bos, jika Anda benar-benar memiliki masalah dengan kesehatan Anda, beritahu kami. Mari kami bantu Anda menemukan solusinya. Pergilah. Ye Kui memelototi Wu Qianfan dan berkata, kesehatanku sangat baik. Lalu mengapa mereka tidak hamil? Guru alis panjang tertawa dan berkata, kehamilan adalah tentang kerjasama antara pria dan wanita, titik temu antara yin dan yang. Apakah menurut Anda kutu kupret kecil itu tidak menginginkan anak? Mungkin dia tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Bangun, aku. Ye Kui menatap master alis panjang lagi. Sekali pandang, sebenarnya dia juga sedikit terkejut. Dia punya banyak orang kepercayaan, tapi kenapa tidak ada orang lain yang hamil kecuali Qian Sansui dan Bai Bing? Sepertinya kalau saya punya waktu, saya harus mempelajarinya dengan cermat. Bos, Wu Qianfan baru saja memulai, tapi disela oleh Ye Kui. Berhenti bicara omong kosong dan makan daging. Wu Qianfan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk memakan daging itu. Namun, saat dia menelan seteguk daging, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia jatuh ke tanah, mulutnya berbusa, dan badannya mulai bergetar hebat. Kutu kupret, kamu tidak bisa makan cukup untuk Mah Tei, bukan? Teriak Tuan alis panjang. Tutup mulutmu yang bau. Ye Kui memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat. Dia meletakkan tangannya di denyut nadi Wu Qianfan dan dengan cepat menemukan alasannya. Qianfan diraciuni. Tuan alis panjang tercengang, diraciuni. Ye Kui berkata, daging binatang buas dari dunia bawah ini mengandung racun, tapi kamu dan aku kebal terhadap semua racun, jadi tidak apa-apa, tapi Qianfan tidak. Aku tidak memiliki fisik seperti itu. Jika kamu hanya makan sedikit, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi Qianfan makan terlalu banyak, jadi dia diraciuni. Jadi, akulah yang melukainya. Jamu penawar racun dari sakunya. Berikan ke Wu Qianfan. Namun, gejala Wu Qianfan tidak mereda sama sekali, malah menjadi lebih parah. Wajahnya menjadi pucat seperti kertas dan napasnya lemah. Sial, apa yang terjadi? Tuan alis panjang merasa sedikit bersalah. Dia tidak menyangka bahwa dia memiliki niat baik dan ingin Wu Qianfan makan lebih banyak untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan merugikan Wu Qianfan. Tidak masalah, itu bukan masalah besar. Setelah Ye Kui mengatakan itu, dia mengambil sehelai daun pohon suci emas dari tas Qian Kun dan memasukkannya ke dalam mulut Wu Qianfan. Setelah Wu Qianfan menelan pedangnya, vitalitas yang kuat menyebar ke anggota badan dan tulingnya, dan dia kembali normal dalam sekejap. Terima kasih, bos. Wu Qianfan berkata dengan penuh terima kasih. Ye Kui menepuk bahu Wu Qianfan dan berkata sambil tersenyum, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kita bersaudara, tapi kamu tidak boleh makan terlalu banyak daging dari binatang dunia bawah ini. Wu Qianfan memikirkan apa yang baru saja terjadi, saya masih merasa takut. Kejadian ini hanyalah sebuah episode. Kutu kupret kecil, menurutmu kapan orang-orang dari dunia bawah akan datang? Tuan alis panjang bertanya. Ye Kui melirik altar teleportasi dan berkata, kamu adalah kalkulator ilahi, mengapa kamu masih perlu bertanya padaku tentang hal semacam ini? Aku akan menghitungnya. Alis panjang mencubit jarinya dan berkata, tunggu 10 tahun, klan Nether akan orang-orangnya pasti akan datang. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, tanda di altar teleportasi tiba-tiba menyala. Tanda di altar teleportasi tiba-tiba menyala, dan cahaya terang, seperti bintang, bersinar di dasar gunung mutiara yang redup. Melihat adegan ini, Ye Kui menjadi energi. Bos, ini, Wu Qianfan bertanya dengan kaget. Orang-orang dari suku Nether akan keluar. Mata Ye Kui berkilat dengan tatapan tajam dan dia berkata, aku tidak menyangka kita seberuntung itu. Hahaha, sepertinya menunggu kelinci itu benar-benar berguna. Guru alis panjang berkata sambil tersenyum. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya, tetapi penuh harapan. Ye Kui berdiri, menatap altar teleportasi, merenung sejenak, dan berkata, ayo keluar. Keluar. Alis panjang berkata, orang-orang dari klan Nether akan datang, apa yang akan kita lakukan? Tetap di sini, bukankah lebih baik membunuh mereka semua?
Ye Kui berkata, dua tetua tingkat Raja Suci dari klan Nether telah meninggal, dan mereka yang kembali pasti tidak akan lebih lemah dari mereka. Ruang di sini terbatas. Sekali kita bertarung, dunia akan runtuh. Akan buruk jika altar teleportasi dihancurkan. Bagaimanapun, ini adalah jalan menuju klan Nether. Ayo keluar dulu dan tunggu sampai mereka pergi keluar sebelum mengambil tindakan. Wu Qianfan mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan bos masuk akal. Altar teleportasi ini tidak dapat dihancurkan. Kalau begitu keluar, kata Tuan Alis Panjang. Pada saat itu, ketiga orang itu meninggalkan tempat itu dan keluar dari Gunung Mingsu. Orang tua, atur formasinya. Ye Kui berkata, hari ini kita akan menyanyikan, menangkap kura-kura dalam guci, untuk klan Nether, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri dengan sayap mereka. Alis Panjang merespon dan segera membentuk beberapa formasi di sekitar Gunung Mingsu. Wu Qianfan juga tidak menganggur. Dia mengerahkan semua pasukan terlarang di kota dan mengepung Gunung Mingsu. Masih belum jelas berapa banyak orang dari klan Nether yang datang, jadi Ye Kui sedikit khawatir, jadi dia diam-diam membentuk formasi pedang pembunuh abadi, mencoba untuk menjadi sangat mudah. Setelah melakukan semua ini, Guru Alis Panjang berkata dengan menyesal, sayang sekali cermin yang menghadap ke langit hancur. Jika tidak, kita bisa tinggal di sini dan mengamati situasi di dalam gua. Jangan khawatir, saya sudah siap. Dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba terdengar suara pop di udara, seperti riak air yang bergoyang. Dalam sekejap mata, lingkaran cahaya seperti cermin muncul di depan mereka. Sebuah gambar muncul di celah, yang merupakan gambar altar teleportasi di bawah Gunung Mingsu. Ini seperti pemantauan waktu nyata. Hei, ini seperti metode Tao. Guru Alis Panjang bertanya dengan wajah terkejut, kutu kupret kecil, bagaimana kamu melakukannya? Segera setelah itu, mereka menahan nafas, seperti tiga pemburu, diam-diam menunggu kemunculan mangsanya. Waktu berlalu menit demi menit. Cahaya altar teleportasi semakin terang, dan rune mengalir semakin cepat, seolah-olah kekuatan yang kuat datang dari dunia lain. Tiba-tiba, ada cahaya terang, dan retakan muncul pada mutiara besar itu. Meski berjauhan, Ye Kui dan yang lainnya sepertinya merasakan aura dingin dan jahat datang ke wajah mereka. Itu keluar, Ye Kui dan yang lainnya segera mengingatkan diri mereka sendiri, menatap gambar di celah dengan mata menyala. Saya melihat retakan pada mutiara semakin membesar, dan aliran kabut abu-abu keluar darinya, memenuhi dasar seluruh gunung mutiara. Segera setelah itu, sesosok badan keluar dari celah. Dia adalah seorang lelaki tua dengan sosok kekar, mengenakan jubah hitam, dengan mata biru es, dan aura yang luar biasa. Haha, akhirnya kita sampai di dunia kultivasi. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, suaranya serak dan aneh, seperti setan dari neraka. Orang ini adalah tetua ke-8 dari klan Nether. Segera setelah itu, seorang lelaki tua pendek lainnya keluar dari celah mutiara. Dia mengenakan jubah abu-abu, dengan wajah keriput, tapi matanya sangat cerah, bersinar dengan cahaya yang licik. Hei, Pak Tua, bagaimana perasaanmu? Tanya lelaki tua pendek itu. Tetua ke-8 memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, dunia kultivasi sangat bagus, bahkan udaranya pun manis. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa Kaisar Hades ingin menguasai dunia kultivasi. Kami jika Anda datang, maka Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik dan jangan mengecewakan harapan Yang Mulia Putra Mahkota, kata lelaki tua pendek itu sambil tersenyum. Tetua ke-8 berkata, saudara ke-7, kita harus menangani beberapa hal yang telah diberitahukan oleh Yang Mulia Putra Mahkota kepada kita. Jika tidak, bahkan jika Yang Mulia Putra Mahkota tidak menegur kita, kita tidak akan bertatap muka dengan semua orang setelahnya. Kita kembali. Baiklah, Anda benar. Penatua ke-7 berkata, Yang Mulia Putra Mahkota telah menjelaskan beberapa hal. Laoba, menurut Anda mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Penatua ke-8 menjawab tanpa keraguan, tentu saja untuk menyelidiki kebenaran tentang kematian Lao Jiu dan Lao Ten. Saya pikir masalah ini bisa diselidiki nanti. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukannya. Tetua ke-7 berkata, terus terang, Lao Jiu dan Lao Ten sudah meninggal. Faktanya, Yang Mulia Putra Mahkota tidak peduli apa yang terjadi pada mereka.
Mahtei. Dan dia adalah kunci untuk membuka pintu ke dunia bawah. Jika kita tidak bisa membawanya kembali, Yang Mulia tidak akan pernah memaafkan kita dengan mudah. Sebaliknya, selama kita membawanya kembali, Yang Mulia Putra Mahkota akan memberi kita hadiah bahkan jika kita tidak menyelesaikan hal-hal lainnya. Tetua ke-8 mengangguk, Saudara 7, Anda benar, menemukannya adalah hal yang paling penting. Di luar, Tuan Alis Panjang bertanya, siapa dia yang disebutkan oleh kedua orang tua itu? Saya tidak tahu. Ye Kui berkata, sepertinya kita harus menangkap mereka untuk mengetahuinya. Tetua ke-7 mengubah suaranya dan berkata, namun, karena kita di sini, inilah saatnya untuk memberitahu orang-orang di dunia budidaya betapa kuatnya suku dunia bawah kita. Seperti tangisan burung hantu malam. Tetua ke-8 tertawa, menepuk bahu tetua ke-7, dan berkata, itu wajar. Klan Nether kita sudah terlalu lama terdiam. Sudah waktunya membuat orang-orang di dunia kultivasi gemetar. Hei, betapa kayanya aroma Dagieng. Di sini, Penatua ke-8 melihat sekeliling dan langsung melihat Dagieng dan tuling di tanah, serta binatang buas yang terbunih di dunia bawah. Mata tetua ke-8 melebar, itu adalah binatang buas dari klan Nether kita. Tetua ke-7 melangkah maju, memeriksanya, dan berkata, aneh, mengapa binatang buas dari klan Nether kita Mahtei? Jelas dia dibunuh oleh seseorang. Tetua ke-8 mengutuk dengan dingin, kamu kutu kupret, kamu berani membunuh binatang buas dari suku Nether kita. Jangan biarkan aku menemukanmu, kalau tidak aku harus mengulitimu. Kakekmu ada di sini, datang dan temukan aku jika kamu berani. Pria beralis panjang itu memarahi di luar. Oke, ayo keluar. Tetua ke-7 berkata sambil tersenyum garang, dunia kultivasi ditakdirkan untuk bergetar karena kedatangan kita. Mereka keluar, alis panjang bersiap-siap, wajahnya penuh kegembiraan. Wu Qianfan bertanya dengan suara rendah, bos, apa tingkat kultivasi kedua orang itu? Raja suci yang tak tertandingi. Ye Kui berkata, mereka lebih kuat dari dua tetua klan Nether yang saya bunuh. Segera, Tuan alis panjang layu seperti terong yang terkena embun beku. Dia awalnya ingin membunuh seorang tetua klan Nether dan menunjukkan dirinya suci di depan orang lain, tapi sekarang dia mendengar apa yang dikatakan Ye Kui, jika dia bergegas maju, dia pasti akan mencari kematian. Dengan budidaya mereka yang begitu tinggi, akankah mereka menemukan tentara terlarang? Wu Qianfan bertanya lagi. Kami tidak akan mengetahuinya untuk saat ini. Lagi pula, ada begitu banyak susunan pembunuhan yang telah disiapkan. Namun, itu tidak akan menggebleki mereka lama-lama. Mereka akan segera mengetahui keberadaan tentara terlarang. Bagaimana kalau aku membiarkan tentara terlarang mundur? Wu Qianfan khawatir keberadaan tentara terlarang akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Dia merasa sedikit menyesal. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya tidak memberitahu tentara terlarang sebelumnya. Jangan bergerak. Ye Kui berkata, kedua orang tua itu baru saja tiba. Mereka mengandalkan budidaya mereka yang kuat. Mereka tidak menyadari bahwa kita telah memasang jaring lemah. Selama mereka bergerak, kedua orang tua itu akan segera mengetahui keberadaan pengawal istana. Jika kita menakuti ular itu dan mereka kembali dari altar teleportasi, maka kita akan sia-sia. Kita telah menunggu begitu lama dengan sia-sia. Wu Qianfan berkata, saya mengerti. Mari kita diam dan menunggu mereka keluar. Saat ini, mereka bertiga temukan tempat untuk bersembunyi. Setelah beberapa saat, tetua ke-7 dan tetua ke-8 berjalan keluar gua. Dalam sekejap, aura dingin dan jahat menyebar, seperti dua awan gelap, menyelimuti sekeliling Gunung Mingsu. Tetua ke-7 melihat kerikil yang riyuntuh di tanah dan bertanya dengan bingung, aneh, bagaimana gunung ini bisa menjadi seperti ini? Sepertinya seseorang telah bertempur di sini. Mungkinkah itu Lao Jiu dan yang lainnya? Mungkin tidak. Tetua ke-7 berkata, jika mereka mengambil tindakan, mereka pasti akan meninggalkan jejak. Itu benar, kata tetua ke-7. Laporkan kepada Yang Mulia Mahkota. Pangeran, binatang buas itu terbunuh dan gunungnya dihancurkan. Saya khawatir seseorang menemukan rahasia altar teleportasi. Pada saat itu, mohon berhati-hati dan berhati-hatilah terhadap orang luar yang memasuki dunia bawah. Berkata, saudara ke-7, kamu terlalu khawatir.
Bahkan jika orang lain menemukan rahasia altar teleportasi, mustahil untuk pergi ke dunia bawah. Kamu lupa bahwa mantra diperlukan untuk mengaktifkan altar teleportasi. Tetua ketujuh tertawa geblek, aku akan melupakannya jika kamu tidak mengingatkanku. Tidak ada yang tahu mantra untuk mengaktifkan altar teleportasi kecuali kita. Orang tua, apa pendapatmu tentang dunia kultivasi? Seperti ini, tempat ini sangat bagus, saya sangat menyukainya. Tetua ke-8 membuka tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, saya tidak ingin kembali. Pada saat ini, terdengar tawa, karena saya tidak ingin kembali. Kalau begitu, jangan pergi. Siapa? Kedua tetua klan Nether tiba-tiba terkejut dan segera mengikuti suara itu. Detik berikutnya, Ye Kui, alis panjang dan Wu Qianfan terlihat berjalan keluar dari tempat persembunyian dan perlahan berjalan ke arah mereka. Hei, salah satu dari dua Raja Suci Puncak sebenarnya masih sangat muda. Ada sedikit keterkejutan di mata tetua ke-8. Sedikit yang mereka tahu, Ye Kui menyembunyikan budidayanya. Ye Kui tersenyum dan berkata, selamat datang di dunia kultivasi. Siapa kamu? Tanya tetua ke-7. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman. Menurut informasi masa lalu, yang terkuat di dunia kultivasi hanya berada di level Saint King, dan mereka semua berasal dari satu sisi atau sisi lain. Jadi, dari mana datangnya Raja Muda Suci Puncak ini? Ye Kui tersenyum dan berkata, tidak peduli siapa kita, yang penting aku sudah lama menunggumu. Tetua ke-7 dan tetua ke-8 saling memandang, dan mereka berdua melihat keterkejutan di dalam mata masing-masing. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang dari dunia kultivasi akan menyadari kedatangan mereka begitu cepat. Bagaimana Anda menemukan kami? Tanya tetua ke-7 dengan suara yang dalam, mencoba mencari beberapa petunjuk dari Ye Kui dan yang lainnya. Ye Kui terkekeh, kalian dari suku Nether datang ke dunia kultivasi melalui altar teleportasi dengan meriah. Saya tidak buta, bagaimana mungkin saya tidak menyadarinya? Mata tetua ke-7 menjadi gelap, jadi, yang Ganias binatang buas di bawah adalah. Kamu membunuh mereka. Tepatnya, mereka dibunuh oleh Pindao, kata Tuan Alis Panjang sambil tersenyum, apakah kamu melihat tuling-tuling berdagi yang itu? Saya harus mengatakan, baunya sangat enak. Enak, enak, sungguh lancang. Kamu benar-benar berani membunuh binatang buas klan Nether kita. Apakah kamu ingin mati? Tetua ke-8 menatap tajam ke arah guru alis panjang dengan tatapan tajam di matanya. Tanpa diduga, Tuan Alis Panjang tidak takut. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah tetua ke-8 dan mengutuk, kutu kupret, siapa yang ingin kamu bunuh? Sejak kamu di sini, jika kamu seekor naga, kamu harus digulung olehku, jika kamu seekor harimau, kamu harus berbaring bersamaku, atau aku akan membunuhmu. Sangat sombong, bunuh aku. Tetua ke-8 tertawa dengan marah, kamu, Raja Suci Puncak, ingin membunuhku. Kamu membual. Saya pikir kamu tidak memahami situasinya. Ini adalah dunia kultivasi, bukan dunia bawah. Alis panjang setelah menyelesaikan kata-katanya, orang yang sebenarnya menatap Wu Qianfan. Wu Qianfan melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, semua pasukan terlarang di sekitar Gunung Mingzu muncul. Ada ribuan orang. Dalam sekejap, udara dingin menyelimuti dunia. Tanpa diduga, setelah tetua ke-8 melihat pasukan terlarang ini, dia tidak terkejut tetapi sangat gembira dan berkata, saudara ke-7, bukankah Yang Mulia Putra Mahkota meminta kami untuk membawa kembali nutrisi? Saya pikir orang-orang itu sangat baik. Penatua ke-7 mengangguk, mereka memang baik. Mereka adalah prajurit dengan semangat membunuh, jauh lebih kuat dari orang-orang biasa. Ketika Ye Kui mendengar mereka menyebut orang-orang itu, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, jadi, hampir 20 juta orang yang menghilang dari 4 kota di benua tengah dibawa ke dunia bawah oleh kamu. Tetua ke-8 berkata dengan bangga, kami, suku Nether, tidak tertarik mengambil limbah itu, kami hanya mengubahnya menjadi nutrisi. Apa maksudmu? Dia memiliki perasaan yang kuat di dalam hatinya bahwa orang hilang di 4 kota tersebut mungkin berada dalam bahaya serius. Wah, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Yang perlu kamu tahu hanyalah kamu akan segera mati. Setelah tetua ke-8 selesai berbicara, dia mengambil langkah maju. Tiba-tiba, kabut kelabu mengelilinginya.
Aura tetua ke-8 tiba-tiba naik, dan kabut abu-abu menyelimuti dirinya seperti gelombang yang mengamuk, memancarkan aura dingin dan kematian yang membuat jantung berdebar-debar. Matanya menjadi gelap, seperti dua kolam dingin tanpa dasar, mencerminkan niat membunuh yang sedingin es. Hanya beberapa semut yang berani bertindak sembarangan di depan kami. Kami benar-benar mencari kematian. Tetua ke-8 mengangkat tangannya dan melambai, dan kabut abu-abu mengembun menjadi cakar hantu besar dan menerkam ke arah Ye Kui dan yang lain. "Orang tua, ayolah!" teriak Ye Kui. Tuan alis panjang menjadi pucat karena ketakutan, dan berkata, "Apa-apaan ini? Dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dariku. Kutu kupret kecil, aku akan menyerahkan orang tua itu padamu." Sama pemalunya seperti tikus. Melihat cakar hantu besar itu semakin dekat, Ye Kui tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Tiba-tiba, cakar hantu tetua ke-8 tetap di udara, menatap Ye Kui dengan senyuman di wajahnya. "Kenapa? Apakah kamu takut sekarang? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Sudah kubilang, sudah terlambat untuk menyesalinya. Kamu salah paham." Ye Kui menunjuk ke tetua ke-7 dan berkata, "Maksudku kalian berdua berkumpul. Terlalu sombong." Ketika tetua ke-8 mendengar ini, kilatan kemarahan melintas di matanya, dan kemudian berubah menjadi cibiran, "Nak, kamu terlalu sombong. Apakah kamu pikir kamu bisa menghadapi kami berdua pada saat yang sama?" Sungguh angan-angan. Tetua ke-7 juga memiliki ekspresi suram di wajahnya. Dia perlahan berdiri dan berdiri berdampingan dengan tetua ke-8. Kabut abu-abu yang tertinggal di sekitar mereka berdua membentuk aura yang sangat menindas. "Nak, jangan sombong. Tahukah kamu siapa kami, dan kamu berani berbicara dengan kami seperti ini? Namun, aku ingat kamu masih muda, dan tidak mudah untuk berkultivasi ke ranah Saint King. Aku bisa memberimu petunjuk, sebuah cara untuk bertahan hidup. Jika kamu dengan patuh bergabung dengan klan Nether kami dan menjadi muridku, aku tidak akan peduli dengan pelanggaranmu terhadap kami." Tetua ke-7 sudah menyukai hal itu. "Kamu musim gugur." Anak laki-laki ini telah menembus alam puncak Saint King di usia muda, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki bakat luar biasa. Dengan sedikit latihan, dia pasti akan menjadi pria yang kuat. Jika dia bisa membawa Ye Kui di bawah sayapnya, tidak akan lama lagi anak ini akan menjadi kuda hitam klan Nether. Saat itu, statusnya di klan Nether juga akan meningkat karena memiliki murid yang baik, dan tetua lainnya pasti akan iri padanya. Ketika tetua ke-8 mendengar ini, dia segera menebak pikiran tetua ke-7 dan dengan cepat berkata kepada Ye Kui, "Selama kamu menjadi muridku, aku tidak hanya bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi juga melindungi hidupmu yang mulia dan kaya." Penatua ke-7 sedikit mengernyit, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "8 tua, bagaimana kamu bisa merampok seseorang dariku?" Penatua ke-8 tersenyum dan berkata, "Saudara 7, bagaimana ini bisa disebut perampokan? Saya juga menyukai bakat. Kamu baru saja merampokku." Tetua ke-7 berkata, "Jangan lupa, akulah yang mengusulkan untuk mengangkat dia sebagai muridku terlebih dahulu. Bukankah anak itu belum setuju? Karena dia tidak setuju, maka saya tidak melanggar aturan." Tetua ke-7 berkata, "Laoba, bagaimanapun juga, akulah yang menyukai orang pertama. Agak tidak baik bagimu untuk melakukan ini." Tetua ke-8 tersenyum dan berkata, "Saudara ke-7, kamu tidak bisa mengatakan itu semua, tapi mereka belum setuju." Anak laki-laki itu tidak mengatakan apa-apa, bukan berarti dia tidak setuju. Tetua ke-7 berkata dengan sungguh-sungguh, "Ke-8 tua, kamu merampokku sekarang, kamu jelas-jelas sengaja melawanku." "Saudaraku, kamu salah paham tidak, aku tidak bermaksud melawanmu. Kamu hanya ingin melawanku. Kalau begitu kamu masih ingin melawanku. Kamu sangat menyukai bakat. Kamu berhenti menerima pekerja magang lebih awal dan lambat. Sekarang aku ingin menerima pekerja magang, kamu melompat keluar untuk bersaing denganku. Kamu jelas ingin melawanku. Kamu, apa yang bisa aku katakan? Aku hanya naksir anak itu. Oke, kamu harus melawanku. Apakah kamu yakin aku akan memberimu pelajaran sekarang? Beri aku pelajaran. Hati-hati, aku akan memberimu pelajaran." Aku bisa melihat chapter sebenarnya di bawah tanganku. Keduanya bertengkar semakin sengit, dan bahkan menyingsingkan lengan baju, mengancam akan berkelahi.
Adegan ini benar-benar melebihi ekspektasi Ye Kui. Kutu kupret kecil, mereka akan memperebutkanmu. Tuan alis panjang berbisik. Dua orang idiot. Ye Kui mengomel. Wu Qianfan juga terdiam beberapa saat, berpikir, apakah klan Nether sangat suka terlibat dalam perselisihan internal. Akhirnya, tetua ke-8 dan tetua ke-7 menatap Ye Kui lagi. Nak, bergabunglah dengan sekte saya dan saya berjanji untuk melatih Anda menjadi guru yang tiada taranya. Kata sesepuh ke-7. Tetua ke-8 tidak menunjukkan kelemahan apapun dan melanjutkan, Nak, selama kamu menjadi muridku, aku jamin kamu bisa berjalan menyamping di dunia kultivasi di masa depan. Ye Kui tampak malu, kalian berdua, menurutmu, sangat tinggi padaku, itu membuatku sangat malu. Tetua ke-8 berkata, Nak, mintalah apapun yang kamu inginkan sesegera mungkin. Selama aku bisa memuaskannya, aku pasti akan memuaskanmu. Ye Kui dulu menunggu kalimat ini. Sejujurnya, saya telah berlatih dengan rajin selama bertahun-tahun, tetapi saya masih belum memiliki senjata yang dapat saya gunakan. Jadi, jika Anda memberi saya senjata suci yang tiada taraf, saya akan menjadi murid orang itu. Baiklah, aku akan memberimu senjata suci yang tiada taranya. Tetua ke-8 mengubah suaranya dan berkata, namun, kali ini aku sangat terburu-buru sehingga aku tidak membawa senjata suci yang tiada taraf itu. Memberimu senjata suci yang tiada taranya saat kamu mengikutiku ke klan dunia bawah. Aku akan memberimu senjata suci yang tiada taranya. Tetua ke-7 juga berkata, aku tidak membawa senjata suci yang tiada taranya saat aku keluar kali ini. Selama kamu menjadi muridku, saat kamu kembali ke klan Nether, aku akan memberimu 2 senjata suci yang tiada taranya, ditambah 1 obat ajaib. Bagaimana dengan itu? Ye Kui pernah bertanya-tanya apakah kedua tetua klan Nether ini adalah reinkarnasi kapitalis. Karena menurutnya, hanya kapitalis yang suka memainkan trik yang biasa disebut pembuatan kue ini. Mereka bahkan tidak memiliki senjata suci yang tiada taranya. Jelas sekali bahwa kedua orang ini sangat miskin, atau dengan kata lain, Hades sangat miskin. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ekspresi Ye Kui berubah dingin dan dia berkata, saya tidak punya apa-apa selain Anda ingin saya menjadi murid Anda. Mengapa Anda tidak buang air kecil dan menjaga diri sendiri? Apakah Anda layak? Tetua ke-8 berkata dengan marah, Nak, biarkan aku beritahu Anda, saya adalah tetua klan Nether, dengan posisi tinggi dan berkuasa. Ada banyak sekali orang di klan Nether yang ingin menjadi murid saya. Janji. Tetua ke-7 melanjutkan, saya berada di peringkat ke-7 di antara 10 tetua teratas klan Nether. Selama Anda menjadi murid saya, tidak ada seorang pun di klan Nether yang berani macam-macam dengan Anda. Kata Ye Kui dengan jijai, jangan injak kudanya. Kamu sedang membual, kamu seperti budak tanah liat yang tidak bisa menyelamatkan diri saat menyeberangi sungai, dan kamu masih di sini mencoba menerima saya sebagai muridmu. Kamu benar-benar tidak tahu cara menulis kata, Kemah Teihan. Aku tidak memiliki kesabaran untuk bermain denganmu satu persatu. Ayo pergi bersama agar tidak membuang-buang waktuku. Tetua ke-8 tertawa dengan marah, wah, aku belum pernah melihat orang segile kamu. Apakah kamu tidak melihatku sekarang? Ye Kui berkata, jangan berpikir bahwa kamu adalah orang hebat karena kamu adalah tetua klan Nether. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Percaya atau tidak? Jangan percaya. Sebelum tetua ke-8 selesai berbicara, dia melihat Ye Kui Sen. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menjabatnya dengan keras ke arahnya dari jauh. Dalam sekejap, tetua ke-8 merasakan kekuatan yang tak tertahankan menyelimuti dirinya, dan kabut abu-abu di sekitarnya langsung terhapus. Apa? Mata tetua ke-8 melebar, penuh rasa tidak percaya. Namun, sebelum suara apapun keluar dari mulutnya, badannya dihancurkan oleh Ye Kui. Ye Kui menghancurkan badan tetua ke-8 hingga berkeping-keping. Adegan itu seperti ledukan yang menggelegar, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Bagaimana mungkin? Di antara mereka, orang yang paling terkejut adalah tetua ke-7 dari klan Nether. Matanya melebar dan mulutnya terbuka cukup lebar untuk menampung sebutir telur. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Kui memiliki kekuatan seperti itu dan dapat dengan mudah menghancurkan badan tetua ke-8. Ini luar biasa. Setelah badan tetua ke-8 dihancurkan, itu berubah menjadi awan kabut abu-abu, tetapi jiwanya tidak menghilang. Sebaliknya,
Ia bersinar dengan cahaya redup di kabut, dan mengeluarkan jeritan yang ganias. Wah, menurutmu begitu hancur? Bisakah badanku membuniku? Kamu terlalu naif. Aku adalah tetua klan Nether, bagaimana aku bisa mati begitu mudah? Kui memandang Yuan Shen dalam kabut abu-abu dengan dingin, tanpa ada fluktuasi di matanya. Benarkah? Kalau begitu saya akan mencobanya dan melihat apakah saya bisa menghancurkan Yuan Shen Anda. Aura di sekelilingnya tiba-tiba berubah, dan aura suci dan khusyuk keluar dari badannya, membungkus seluruh badannya di dalamnya. Saya melihat lengan kanannya terangkat, dan cahaya keemasan di lengannya bersinar terang, seolah-olah bertatahkan koin tembaga. Inilah kitab suci spiritual yang dipraktikkan Ye Kui. Kitab suci ilahi kebal terhadap segala kejahatan dan merupakan musuh Hades. Melihat ini, roh tetua ke-8 bersinar dengan kepanikan di matanya. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan Ye Kui, rohnya merasakan ancaman yang fatal. Nak, sihir macam apa yang kamu gunakan? Hentikan, teriak tetua ke-8. Namun, Ye Kui mengabaikannya dan hanya tersenyum dingin, lalu dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras, dan telapak tangan emasnya seperti telapak tangan raksasa di bawah langit, dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia mencubit jiwa tetua ke-8. Tidak. Kamu tidak bisa membuniku. Aku adalah tetua klan Nether, dan aku abadi. Jiwa tetua ke-8 berteriak putus asa, tapi itu sudah terlambat. Telapak tangan emas menyentuh roh tetua ke-8, dan terdengar suara letupan. Roh tetua ke-8 itu seperti balon yang rapuh, yang langsung hancur dan berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang di tempatnya. Tetua klan Nether, itu saja. Suara samar Ye Kui bergema di seluruh dunia. Mata Tuan Alis Panjang memerah karena iri. Kutu kupret, biarkan bocah kecil itu melakukannya lagi. Seluruh tempat menjadi sunyi lagi, dan semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata dengan tindakan Ye Kui. Terutama para pengawal istana, mereka semua menelan ludah mereka dan diam-diam bersukacita di dalam hati mereka. Untungnya, permaisuri pangeran ada bersama mereka, jika tidak mereka semua akan mati. Wajah tetua ke-7 pucat. Dia menatap Ye Kui dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka kekuatan Ye Kui begitu menakutkan. Bahkan tetua ke-8 bukanlah musuh Ye Kui. Selain itu, dia baru saja bersiap untuk menyelamatkan tetua ke-8, tetapi menemukan bahwa tindakan Ye Kui terlalu cepat, sehingga dia tidak punya waktu untuk membantu. Anak ini jelas bukan orang biasa. Kamu, siapa kamu? Tetua ke-7 tidak menyadari bahwa suaranya bergetar ketika dia bertanya. Ye Kui meliriknya dengan dingin dan berkata, tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah kalian dari klan Nether tidak boleh datang ke benua tengah untuk menimbulkan masalah. Tetua ke-7. Ketika tetua ke-7 melihat ini, dia terkejut, dia segera mundur beberapa langkah, melambaikan tangannya, dan kabut abu-abu melonjak, menyelimutinya dalam upaya untuk memblokir serangan Ye Kui. Namun, Ye Kui tidak berniat berhenti sama sekali. Dia melambaikan tangan kanannya, dan telapak tangan emasnya terayun lagi, menamparkan tetua ke-7 dengan kekuatan yang menghancurkan. Tetua ke-7 merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang ke wajahnya, dan dia langsung merasa ngeri. Oh tidak, anak ini adalah Raja Suci yang tiada taraf. Dia menemukan alam asli Ye Kui. Untuk sesaat, tetua ke-7 kaget dan marah. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang yang paling berkuasa di dunia kultivasi adalah Raja Suci? Kapan Raja Suci yang tak tertandingi muncul di usia yang begitu muda? Informasinya salah. Telah mengalami perubahan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kami, klan Nether, tidak tahu. Tetua ke-7 semakin berpikir, dan ketika dia melihat tangan Ye Kui menamparnya, dia berteriak putus asa, tunggu sebentar. Tanpa diduga, Ye Kui sepertinya tidak mendengarnya. Telapak tangannya terus menamparkan tetua ke-7. Kemanapun angin telapak tangan lewat, bagaikan guntur yang menderu-deru dengan momentum yang luar biasa. Apa menurutmu aku takut padamu? Tetua ke-7 menjentikkan lengan bajunya, dan aliran kabut abu-abu melonjak, bertabrakan dengan telapak tangan emas Ye Kui, membuat suara ledukan yang keras. Ye Kui terkejut dan mundur beberapa langkah. Adapun tetua ke-7, dia mundur belasan kaki. Sungguh menarik bisa menahan pukulanku. Ye Kui memandang sesepuh ke-7 dan berkata sambil tersenyum.
Melalui pertarungan tadi, Ye Kui menyadari bahwa kekuatan tetua ketujuh jauh lebih tinggi daripada tetua kedelapan, dan telah mencapai level Raja Suci yang tak tertandingi di tahap pertengahan hingga akhir. Nak, aku sudah bilang padamu untuk menunggu sebentar, apa kamu tidak mendengarku? Kata sesepuh ketujuh dengan marah. Ye Kui berkata, saya mendengarnya. Tetua ketujuh berkata, kamu mendengarnya dan kamu masih tidak berhenti. Ye Kui tampak menghine, siapa kamu? Kamu berhenti begitu saja ketika kamu menyuruhku berhenti. Kenapa ada orang sombong di dunia kultivasi? Tetua ketujuh berharap dia bisa menamparkan Ye Kui sampai mati, berpikir bahwa dia disembah oleh orang lain kemanapun dia pergi di klan Nether, dan bahkan Yang Mulia Putra Mahkota tidak akan berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Anak laki-laki di depanku itu baik, tapi dia tidak memberinya wajah apapun, itu tidak masuk akal. Namun, Ye Kui terlalu kuat. Meskipun tetua ketujuh dipenuhi amarah, dia tidak berani melampiaskan amarahnya. Tetua ketujuh menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di dalam hatinya. Dia memahami bahwa orang di depannya bukanlah orang yang sederhana, dan jelas bukan ide terbaik untuk menghadapinya secara langsung. Dia menatap Ye Kui dengan mata seram dan berkata dengan suara yang dalam, wah, kekuatanmu memang luar biasa, tapi menurutmu apakah kamu sendiri yang bisa menjadi musuh seluruh klan Nether kita? Matanya penuh dengan penghinaan, suku Netherworld. Hebatkah? Mereka menyebabkan masalah di benua tengah. Kamu harus bersiap untuk diberi pelajaran. Jika kamu tetap aman dan tetap berada di dunia bawah, kamu mungkin bisa hidup lebih lama, tapi sekarang, sudah terlambat. Ketika tetua ketujuh mendengar ini, wajahnya menjadi datar. Lebih jelek, tapi kemudian dia berpikir, karena Ye Kui mampu membunuh tetua kedelapan dengan mudah, kekuatannya jelas bukan gertakan. Dia diam-diam menghitung dalam hatinya bahwa dia harus membuat rencana yang sangat mudah, jika tidak, hari ini akan sangat sial. Nak, jangan terlalu bangga terlalu dini. Latar belakang klan Nether berada di luar imajinasimu. Aku, klan Nether, akan membalas dendammu 10 kali lipat. Dengan sedikit emosi dalam nadanya mengancam. Ye Kui tidak takut sama sekali dan berkata dengan tenang, aku akan menunggu. Tapi sebelum itu, kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Setelah mengatakan itu, sosok Ye Kui bergerak lagi, dan cahaya keemasan di sekelilingnya menjadi lebih terang, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang emas, momentumnya luar biasa. Dia mengangkat lengan kanannya sedikit, telapak tangan emasnya mengembunkan kekuatan luar biasa, siap menyerang lagi. Ketika tetua ketujuh melihat ini, hatinya bergetar, dan dia buru-buru berkata, hentikan. Hentikan dengan cepat. Tetua ketujuh tahu bahwa Ye Kui sulit untuk dihadapi, terutama telapak tangan Ye Kui, yang sangat kuat, dia berteriak 2 kali. Berhenti, berhenti. Ye Kui menghentikan serangannya dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Tetua ketujuh berkata dengan bangga, aku ingin melawanmu sampai mati. Saya dengan senang hati menemani Anda. Setelah Ye Kui selesai berbicara, cahaya keemasan di sekelilingnya tidak menghilang, tetapi menjadi lebih menyilaukan, seolah-olah pukulan yang menghancurkan bumi akan meletus kapan saja. Bawahanku tidak membuni orang tak dikenal. Siapa namamu? Ye Kui tahu bahwa tetua ketujuh mencoba menipunya, tapi dia tidak peduli dan berkata dengan keras, kamu Chang Seng. Mengapa saya belum pernah mendengar nama ini? Dari mana asalnya? Ketika tetua ketujuh mendengar ini, jejak tekad muncul di matanya. Dia tahu bahwa jika dia tidak bertarung sampai mati hari ini, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dengan utuh. Namun, saat dia hendak melakukan tindakan putus asa dan melawan Ye Kui dengan seluruh kekuatannya, ketakutan yang tak terkatakan tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Itulah ketakutan akan kematian. Itu adalah ketakutan akan kekuatan Ye Kui yang tak terduga. Kamu Chang Seng, kan? Aku ingat kamu, dan aku akan membiarkan kamu melihat metodeku hari ini. Tetua ketujuh menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gelombang di hatinya, tetapi rasa takut melonjak seperti air pasang, membuatnya tidak mampu untuk kendalikan diriku. Lihat gerakan unikku, teriak tetua ketujuh, dan kemudian dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Kabut abu-abu bergulung di sekelilingnya, seolah-olah dia sedang mencoba memadatkan semacam serangan yang kuat. Namun,
Ketika semua orang mengira tetua ketujuh akan melancarkan serangan fatal, mereka melihatnya tiba-tiba menoleh, badannya berkedip, dan berubah menjadi bayangan abu-abu, menuju ke dalam lubang. Apa? Semua orang tercengang. Tanpa diduga, tetua ketujuh memilih melarikan diri pada saat kritis. Ye Kui melihat ke belakang tetua ketujuh dengan sedikit ejekan di matanya. Dia tidak segera mengejarnya, tetapi berkata dengan ringan, "Kamu tidak bisa pergi." Begitu dia selesai berbicara, guru alis panjang berteriak, "Arah ayap!" Lebih dari selusin formasi pembunihan yang kuat tiba-tiba muncul di sekeliling, dengan lampu berkedip dan rune mengalir. Jelas bahwa mereka telah bersiap dan menunggu untuk diluncurkan pada saat ini. Ketika tetua ketujuh melihat ini, sebuah cibiran muncul di matanya. Sebagai tetua klan Nether, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa terjebak oleh formasi pembunihan ini? Kamu ingin menjebakku hanya dengan ini, kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Tetua ketujuh mendengus dingin, dan kabut abu-abu melonjak keluar dari badannya, berubah menjadi kekuatan yang melonjak dan bergegas menuju barisan pembunihan di sekitarnya. Bang bang bang. Serangkaian ledukan terdengar, dan formasi pembunihan riyuntuh satu demi satu di bawah serangan tujuh tetua, berubah menjadi serpihan cahaya dan menghilang. Namun, ketika tetua ketujuh berpikir bahwa dia telah berhasil menembus formasi dan hendak memasuki gua untuk melarikan diri, tiba-tiba, perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di benaknya. Hei! Energi pedang datang dari segala arah dan mengelilinginya. Susunan pedang. Tetua ketujuh melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia sudah berada dalam susunan pedang yang besar. Cahaya pedang itu seperti pelangi, dan energi pedang itu seperti hutan bumi. Itu disegel. Tetua ketujuh segera mengambil tindakan. Tanpa diduga, formasi pedang itu tidak bisa dihancurkan tidak peduli bagaimana dia menyerang. Jangan sia-siakan usahamu. Ini adalah formasi pedang Zuxian yang aku buat secara pribadi. Kamu tidak dapat melarikan diri. Membun ni formasi pedang abadi. Ketika tetua ketujuh mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Meskipun dia telah berada di dunia bawah sepanjang tahun, dia juga telah mendengar tentang reputasi formasi pedang pembuni abadi. Apa yang membuatnya semakin tidak terduga adalah Ye Kui, di usia yang begitu muda, benar-benar bisa menguasai formasi pedang pembuni abadi. Jika anak ini tidak dihilangkan maka akan menjadi masalah yang serius. Kutu kupret. Tetua ketujuh meraung dengan marah, mencoba menyerang susunan pedang dengan kabut abu-abu. Tanpa diduga, pedang itu sepertinya memiliki kecerdasan dan menghindari serangannya, namun malah menusuknya dengan lebih keras. Sosok tetua ketujuh bersinar, mencoba menemukan kekurangan dalam formasi pedang. Namun, formasi pedang Zuxian adalah formasi pembunihan yang tiada taraf dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Tetua ketujuh bekerja keras untuk sementara waktu. Tidak hanya dia gagal menembus formasi pedang, tetapi dia juga menghabiskan banyak energi. Dia bahkan memiliki lebih dari selusin bekas luka di badannya akibat energi pedang darah. Orang tua, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Melihat ini, tetua ketujuh merasa putus asa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia mungkin mendapat masalah hari ini, tetapi sebagai tetua klan Nether, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu di punggungku. Tetua ketujuh meraung, dan dia siap menggunakan seluruh kekuatannya untuk mati bersama Ye Kui dan yang lainnya. Tanpa diduga, pada saat ini, Ye Kui berkata, "Jika kamu bersedia menyerah, aku berjanji akan membiarkanmu hidup." Tetua ketujuh mendengar ini dan mensibir, "Ye Changsheng, menurutmu apakah aku akan mempercayai kebohonganmu? Aku orang-orang dari klan Nether lebih baik mati daripada menyerah." Ye Kui menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Kalian dari klan Nether lebih baik mati daripada menyerah." Dengan kata lain, selain Laoba, dia juga membunuh dua orang dari klan Nether. Tiba-tiba, tetua ketujuh sepertinya memikirkan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba terbuka lebar, dia menunjuk ke arah Ye Kui dan berkata dengan marah, "Apakah Lao Jiu dan Lao Ten mati di tanganmu? Sedang mencari kematian, jadi aku tidak punya pilihan selain mengirim mereka. Kebaikan memberi mereka tumpangan. Apakah kamu masih bersedia mati daripada menyerah? Jika kamu terus memilih mati daripada menyerah, maka aku akan mengirimmu ke sana. Temui mereka." Saat Ye Kui selesai berbicara, telapak tangan emasnya terus menjangkau. "Jangan mengira aku takut padamu.
Tetua ketujuh dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan kabut abu-abu berputar di sekelilingnya, membentuk lapisan penghalang pertahanan dalam upaya untuk memblokir serangan Ye Kui. Tanpa diduga, serangan Ye Kui begitu cepat dan ganias. Telapak tangan emasnya seperti cahaya fajar, menembus lapisan kabut dan mendekati tetua ketujuh. Tetua ketujuh merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke arahnya, hampir mencekiknya. Telapak tangan emas bertabrakan dengan penghalang pertahanan dari tetua ketujuh, dan suara keras yang memekakkan telinga terjadi. Tetua ketujuh merasakan kekuatan besar datang, dan badannya seperti layang-layang dengan tali putus, dan terlempar 100 kaki, dengan keras jatuh ke tanah. Klik, tetua ketujuh mengalami lebih dari selusin tuling pateh. Ye Kui melintas dan muncul di atas tetua ketujuh, dia menatap tetua ketujuh dan berkata dengan dingin, "Tulingmu tidak terlalu kuat." Tetua ketujuh berjuang untuk bangkit dari tanah, dan sedikit darah tumpah dari sudut dari mulutnya. Kilatan cahaya melintas di matanya, dia menatap Ye Kui dengan tajam dan berkata, "Nak, jangan paksa aku." Ye Kui tidak tergerak sama sekali dan mensibir, "Apa salahnya memaksamu? Mungkinkah kamu masih bisa menjungkir balikkan dunia?" Itu, Ye Kui tidak bergeming dan mensibir. Ketika tetua ketujuh melihat ini, dia merasa ngeri. Dia tahu jika dia tidak mengambil tindakan, dia mungkin benar-benar mati. Memikirkan hal ini, tetua ketujuh membentuk segel dengan tangannya, dan aura aneh memenuhi udara darinya. Bersambung.